Hai, semangat pagi teman-teman pebisnis Indonesia. Wow, hari ini luar biasa sekali karena memang hari ini coach nggak berkantor. Jadi walaupun nggak berkantor, setelah tadi antar istri karena beliau salah satu petugas dari rumah sakit, dan ini saat ini ada di suatu tempat yang nyaman banget untuk bisa sharing bagaimana cara mengantisipasi atau sebagai pebisnis Anda mulai menyiapkan apa-apa yang penting untuk Anda ketahui dan antisipasi lebih awal. Jadi seperti yang kita ketahui saat ini terkait tentang coronavirus, di mana level penyebaran coronavirus menurut salah satu yang saya baca ya, yang coach baca di theconversation.com oleh Rebecca SB Fischer, di mana beliau adalah seorang asisten profesor dan juga epidemiologi Texas University, mengatakan bahwa tahapan penyebaran virus yang kita sama-sama tahu bernama COVID-19 ini sudah di level pandemi. Nah, kenapa? Nah, ini saya mau share sedikit yang saya baca di theconversation.com terkait apa sih bedanya wabah, epidemi dengan pandemi. Kalau wabah, di mana virus terjangkit di dalam satu wilayah tertentu. Nah, di awal-awal saat coronavirus ini terjadi ya, diketahui bahwa hanya orang-orang di wilayah Wuhan yang terjangkit virus. Dan kemudian sudah melewati wilayah tertentu ya, di mana masih di daerah China, yang disebut oleh istilahnya oleh epidemiologi bahwa wabah ini sudah naik ke level epidemi. Nah, dan karena sudah penyebarannya melalui antar negara dan sudah internasional, maka dari para ahli ya di epidemiologi menyebutkan bahwa coronavirus ini sudah di level pandemi. Nah, dengan informasi yang dibaca tadi di conversation.com, bahwa kita memang harus benar-benar memastikan bagaimana kita ini yang semoga ya insya Allah sehat, juga bisa melakukan PHBS ya, pola hidup bersih sehat dan saling menjaga. Jadi bagi Anda para pelaku usaha, business owner, tentu ini menjadi perhatian yang khusus untuk Anda dan bisnis Anda, bagaimana tetap optimis dan bisa eksis di fase krisis. Ya. Apa respon terbaik Anda untuk menghadapi coronavirus? Tentu perilaku konsumen bisa saja berubah. Dari sebagian ada yang mungkin waspada, mungkin ada yang cemas, mungkin ada yang takut, bahkan bisa saja ada yang panik. Anda harus membuat strategi bagaimana Anda bisa tetap eksis. Ya. Inovasi apa yang Anda benar-benar butuhkan dalam bisnis, sehingga bisnis tetap berjalan, karena kita sama-sama harapkan bisnis ini bisa terus memberikan solusi bagi pelanggan maupun karyawan. Selain itu, pasti Anda nggak mau kan tiba-tiba bisnis Anda berhenti gara-gara ada beberapa orang karyawan yang terjangkit virus corona. Nah, tentu ini Anda bisa lakukan antisipasi agar karyawan-karyawan Anda bisa tetap bekerja walaupun di dalam rumah
ya, ada istilah work from home untuk mereka bekerja melalui remote gitu. Tentu Anda harus pastikan jaringan internetnya tersedia, bagaimana cara koordinasinya, apa alat ukurnya. Kemudian di sisi keuangan Anda harus pastikan berapa OPEX Anda, ya, berapa minimum budget operasional Anda agar bisnis bisa berjalan, dan bagaimana jika terjadi penurunan omset 75%, Anda harus benar-benar bisa menyiapkan segala sesuatunya. Sampai bagaimana saldo keuangan bisnis Anda harus benar-benar cek seperti apa bisnis Anda bisa bertahan walau di dalam kondisi yang paling buruk sekalipun. Pesan saya kepada para pebisnis, Anda tetap bisa sehat-sehat ya, sehat walafiat, semangat, optimis untuk membangun bisnis, sehingga ketika Anda mendapatkan keilmuan dan strategi untuk bagaimana bisnis Anda tetap bisa kreatif dan tim Anda tetap produktif dalam menghadapi krisis, semoga ketika kondisinya pulih, bisnis Anda bisa kembali melaju dengan kencang. Itu saja dari saya, Coach Ihsan, untuk kita sama-sama tetap optimis dan pastikan Anda tumbuh sukses luar biasa.